Deretan sesaji dipersembahkan oleh puluhan abdi dalam Keraton Surakarta pada hari Jumat Legi, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Ritual tersebut mengambil tempat di sebuah bukit yang bernama Kahyangan. Atau tepatnya di Desa Delepi, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Kabarnya, dalam ritual ini, arwah atau roh gaib dari tokoh-tokoh besar raja-raja Jawa juga ikut hadir. Lalu siapa saja tokoh-tokoh tersebut? Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat selalu menggelar serangkaian acara sakral selama bulan Suro di tahun Jawa. Salah satunya adalah upacara Wilujengan menjelang berakhirnya bulan Suro. Upacara atau ritual selamatan tersebut di tempat keramat yang bernama Bukit Kahyangan. Tujuan dari ritual ini, secara umum adalah untuk mendoakan bersama bagi kesejahteraan, kemakmuran, dan keselamatan masyarakat serta negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu mengapa memilih lokasi upacara tersebut di tempat ini? Bukit Kahyangan di Desa Delepi ini, sudah teridentifikasi baik secara bukti sejarah maupun pendekatan spiritual. Yaitu merupakan tempat pesanggrahan atau petilasan raja-raja Jawa yang kesohor di masa dulu, terang KGPH Adipati Dipokusumo, selaku pengageng parenta Keraton Kasunanan Surakarta. Di antaranya adalah peninggalan dari Raja Airlangga semasa zaman Kerajaan Kahuripan dulu. Setelah itu juga menjadi tempat pertapaan favorit bagi pendiri dinasti Mataram Islam, yaitu Eyang Kanjeng Panembahan Senopati atau yang bernama Danang Sutawijaya. Berikutnya adalah Sultan Agung dan juga Raja Pakubuwono II. Mereka semua kerap melakukan lelaku spiritual di tempat Kahyangan ini. Itulah sebab, jejak-jejak para tokoh raja atau pemimpin tersebut, juga masih dijalani oleh pemimpin maupun calon pemimpin di masa sekarang ini. Tak heran mulai pejabat setingkat desa, camat, bupati, wali kota, gubernur hingga presiden, banyak yang melakukan olah lelaku dan tirakat di tempat ini. Mereka berharap bisa mendapat berkah dari lelaku tersebut terkait keinginan atau cita-cita mereka. Untuk ritual Wilujengan dari Keraton Surakarta sendiri dipusatkan di titik keramat Selopayung. Yaitu salah satu tempat di bawah sebuah batu besar yang mirip atau menyerupai payung. Sehingga lokasi di bawah batu raksasa tersebut sangatlah teduh dan sejuk. Di tempat itulah, dulunya Panembahan Senopati dipercaya mendapat wangsit atau sebuah petunjuk penting. Dan kelak di kemudian hari, petunjuk itulah yang membawa dirinya menjadi seorang pemimpin sekaligus pendiri dari dinasti Kerajaan Mataram Islam yang masih berdiri hingga sekarang. Walaupun begitu titik keramat yang lain juga disinggahi oleh para abdi dalam untuk diberikan sesaji. Karena semua titik tersebut dipercaya juga menjadi tempat petilasan dari Eyang Panembahan Senopati, lanjutnya. Lokasi keramat lainnya adalah sebuah gua, atau batu bolong, yang dipercaya sebagai tempat bertapa dari Eyang Panembahan Senopati. Juga ada selobetek, atau batu besar mirip dengan selopayung. Di bawah batu inilah, Panembahan Senopati singgah saat pertama kali datang ke lokasi Bukit Kahyangan. Di antara selobetek dan selopayung dipisahkan oleh selo penangkep, atau batu unik yang tengahnya terdapat celah kecil sebagai jalan masuk bagi pengunjung. Walaupun hanya sebagai akses jalan masuk, di batu selo penangkep juga diberi sesajian oleh abdi dalam yang bertugas. Di bagian atas lagi, ada titik keramat bernama Kedung Pasiraman, yaitu berwujud area kolam kecil, yang terbentuk dari kucuran beberapa air terjun dari sumber mata air dari atas bukit. Nah di tempat inilah, anggota rombongan abdi dalam dan juga banyak pengunjung umum lainnya melakukan ritual mandi atau berendam. Di lokasi Kedung Pasiraman ini, dipercaya dulu menjadi tempat mandi bersama, antara Danang Sutawijaya dan Kanjeng Ratu Kidul, Sambung Suwarto, yang dipercaya menjadi juru kunci atau penjaga petilasan Kahyangan saat ini. Di lokasi genangan air inilah, saat mereka mandi bersama, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan seseorang. Karena kaget, Kanjeng Ratu Kidul pun meraih leher Danang Sutawijaya sehingga justru menyambar untaian batu tasbih yang dipakai Danang Sutawijaya. Akhirnya batu-batu tasbih pun berhamburan masuk ke dalam air. Itulah sebab, hingga sekarang banyak orang masih memburu batu-batu tasbih tersebut. Sehingga saat pengunjung mandi atau berendam di sana, mereka berharap bisa menemukan batu-batu itu. Konon, batu itu, dipercaya bisa memberikan kekuatan gaib bagi yang menemukan atau memilikinya. Titik keramat lain di atas Kedung Pasiraman adalah lantai pasolatan atau tempat berdoa. Yaitu petilasan yang dulu dipercaya sebagai tempat Danang Sutawijaya melakukan ibadah sholat. Di tempat ini selain pengunjung bisa melakukan sholat, juga banyak yang melakukan doa sesuai dengan cara dan ketetapan masing-masing pengunjung. Tak heran di lokasi ini, juga banyak asap dupa menyala untuk pengiring doa pengunjung. Dalam serat babat Tanah Jawa menceritakan bahwa alam Kahyangan Delepi Tirtomoyo, pernah disinggahi lalu digunakan untuk bertapa bagi Raden Danang Sutawijaya, sebelum diangkat menjadi Panembahan Senopati, sebagai Raja Mataram.
Itulah sebabnya pengunjung yang datang di kahyangan, biasanya bertujuan untuk ngalap berkah dan semedi memohon kepada Tuhan agar keinginannya atau cita-citanya terkabul, terang Suwarto yang juga bergelar Rumekso Tirto ini. Sementara itu, upacara wilujengan dari Keraton Surakarta sendiri juga diawali dengan simbolisasi sumber mata air. Hal itu dipahami sebagai rangkaian dari kehidupan manusia, atau sebagai asal mula kehidupan manusia dan alam sekitarnya, dalam istilah Jawa disebut Sangkan Paraning Dumadi dan Dumadining Sangkan Paran. Bahkan secara geografis, air dari Bukit Kahyangan ini juga merupakan sumber mata air dari aliran Sungai Bengawan Solo yang sangat legendaris di Pulau Jawa ini. Sehingga sangat pas untuk menggambarkan dari alur rangkaian kehidupan manusia. Wilujengan atau selamatan itu sendiri, sekaligus juga merupakan doa bersama dari keluarga besar Keraton Surakarta Hadiningrat, agar kita semua selalu diberi keselamatan, kesehatan, rejeki, dan semua keberkahan serta kebaikan dari alam atau Sang Pencipta alam semesta. Menjelang sore hari, semua abdi dalam Keraton Surakarta selesai melakukan upacara wilujengan tersebut. Sebagai penutup rangkaian ritual di bulan Suro, di depan Kori Kamandungan Keraton Surakarta, biasanya akan digelar pertunjukan wayang kulit dengan kidalang dari kalangan istana keraton sendiri. Sumber, majalah kisah nyata.com. Suran, wilujengan suran. Tujuan apa fungsinya itu apa Pak? Tujuan fungsinya ya cuma ini kita minta istilahnya barokah dari para pengunjung. Masalahnya kan memang ritual dari keraton setiap tahun di bulan Suro itu kan keliling. Keliling untuk istilahnya ya wilujengan. Aku. Nggak langkung. Oh, di bawah saja. Selamat tanya. Ada yang dimakan bersama nggak Pak tadi Pak? Ya, ada, yaitu utuh ingkung. Oh, tadi ya di sini Pak.